Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan melanjutkan materi mengenai tata bahasa struktural. Dengan anggota kelompok Yulfatun Nikmah Sabila dengan NIM 21014210005, Yesi Dwi Paraswati 21014210028, Gia Anggit Wigati 21014210033. Materi pertama akan dibacakan dengan saya sendiri, Yesi Dwi Paraswati. Aspek-aspek tata bahasa struktural. Berikut ini terdapat beberapa aspek-aspek tata bahasa. Terdiri atas 1. Dilihat dari tujuannya. Tujuan penulisan tata bahasa pendidikan adalah menciptakan alat bantu belajar berbahasa agar proses penguasaan bahasa sasaran berjalan dengan mudah. Tata bahasa ini berkenaan dengan bagaimana cara membantu siswa agar ia dapat memahami dan memproduksi ujaran dalam bahasa yang dipelajari. 2. Dilihat dari pengorganisasian isinya. Tata bahasa deskriptif diorganisasikan dengan melandaskan pada teori bahasa atau linguistik, sedangkan tata bahasa pendidikan diorganisasikan menurut prinsip-prinsip tata bahasa. Yang ketiga, dilihat dari dasar pemberiannya. Dasar pemberian tata bahasa deskriptif adalah data empiris atau intuisi yang diperoleh dari seorang penutur bahasa. Yang keempat, dilihat dari gaya penyajiannya. Umumnya, gaya penyajian tata bahasa deskriptif merupakan uraian sistematis dalam menjawab pertanyaan, sedangkan dalam penyajian materi tata bahasa pendidikan berkenaan dengan pertanyaan. Yang kelima, dilihat dari ruang lingkup pemakaiannya. Tata bahasa deskriptif dalam ruang lingkup pemakaiannya bersifat universal dalam arti bahwa isi dan formatnya tidak ditentukan oleh variabel yang ada pada para pemakai, melainkan ditentukan oleh kaidah keilmuan linguistik. Saya berikan untuk Yulfatun Nikmah Sabila untuk membacakan materi selanjutnya. Selanjutnya, penggolongan kata dalam tata bahasa struktural. Golongan kata dalam tata bahasa struktural tidak ditentukan berdasarkan arti, melainkan ditentukan secara gramatis. Berdasarkan sifat atau perilaku dalam frasa dan kalimat, jadi kata yang mempunyai sifat atau perilaku yang sama membentuk satu golongan kata. Berdasarkan penyelidikan penulis mengenai masalah ini, kata bahasa Indonesia dapat digolongkan menjadi 3 golongan, antara lain 1. Kata nominal, ialah semua kata yang dapat menduduki tempat objek, dan apabila kata itu dinegatifkan, maka dinegatifkan dengan kata bukan. Golongan kata ini dapat dibedakan atas 3 golongan, antara lain kata benda, contohnya meja dan rumah. Kata ganti, contohnya itu dan ini. Kata bilangan, contohnya 1 dan 5. Kedua, kata adjektival, ialah semua kata yang tidak dapat menduduki tempat objek, dan bila dinegatifkan dengan kata tidak, maka kata golongan ini dapat juga dinegatifkan dengan kata bukan apabila dipertentangkan dengan keadaan lain. Kata golongan ini dapat dibedakan menjadi 2 golongan, antara lain kata sifat, ialah kata adjektival yang dapat didahului oleh kata agak, sangat, dan lebih. Contohnya sangat sakit dan lebih tinggi. Kata kerja ialah kata adjektival yang dapat didahului oleh kata boleh. Contohnya boleh bekerja dan boleh tidur. Ketiga, kata vertikal ialah semua kata yang tidak termasuk golongan nominal dan adjektival. Kata golongan ini dapat dibedakan atas 6 golongan, antara lain kata penjelas, ialah kata yang di dalam frasa selalu berfungsi sebagai atribut dalam konstruksi endosentrik yang atributif. Contohnya suatu, semua, paling, lebih, boleh, harus, sedang, dan pula. Kedua, kata keterangan ialah kata yang selalu berfungsi sebagai keterangan bagi suatu klausa. Contohnya kemarin, tadi, dahulu, dan kini. Ketiga, kata penanda ialah kata yang menjadi direktor dalam konstruksi ekosentrik yang direktif. Contohnya di, dari, ke, karena, dan bahwa.
Keempat, kata perangkai ialah kata yang berfungsi sebagai koordinator dalam konstruksi endosentrik yang koordinatif. Contohnya, dan, atau, tetapi. Kelima, kata tanya ialah kata yang berfungsi membentuk kalimat tanya. Contohnya, bagaimana, mengapa, berapa. Keenam, kata seru ialah kata yang tidak mempunyai sifat sebagai partikel yang lain. Contohnya, heh, nih. Penggolongan frasa dalam tata bahasa struktural. Yang pertama adalah frasa benda. Ialah frasa yang pusatnya berupa kata benda atau kata ganti. Misalnya, rumah itu, mereka itu, rumah bagus. Yang kedua, frasa bilangan. Misalnya, 2 buah, 5 ekor. Yang ketiga, frasa sifat. Misalnya, sangat lelah, tidak sakit, kaya sekali. Yang keempat, frasa kerja. Misalnya, akan lari, tidak pergi. Yang kelima, frasa keterangan. Misalnya, tadi malam, kemarin siang. Yang keenam, frasa penanda. Misalnya, di rumah, karena harta, kalau tidak hujan. Selanjutnya, kerangka tata bahasa struktural. Kerangka penyusunan tata bahasa struktural yang komplit hendaknya meliputi yang pertama, bidang fonologi, dan yang kedua, morfologi. Bidang fonologi berfungsi untuk memberi landasan yang lebih baik untuk menjaga kesatuan dan keseragaman pengucapan bahasa Indonesia atau ucapan baku. Penetapan jenis kata perlu dikemukakan sebagai satu bagian yang terpisah. Mengingat pokok ini akan menjadi landasan bagi bagian berikutnya. Batasan yang disusun untuk setiap jenis kata harus bersifat empiris, sehingga setiap pelajar dapat menetapkan sendiri jenis kata maupun asal ia dapat mempergunakan ciri atau prosedur tersebut. Pembentukan sebuah kata dalam bahasa Indonesia selalu melibatkan dua unsur, yaitu morfem dasar dan morfem terikat. Dengan mempergunakan kedua unsur itu sebagai masukan atau input, maka basil atau output pembentukan sebuah kata dapat terjadi karena proses berikut. Yang pertama, proses penggabungan sebuah morfem dasar dengan sebuah morfem dasar yang lain. Yang kedua, proses penggabungan sebuah morfem dasar dengan sebuah morfem terikat. Yang ketiga, proses penggabungan yang kompleks antara satu morfem dasar dengan lebih dari satu morfem terikat. Antara lebih dari satu morfem dasar dengan satu morfem terikat, dan antara lebih dari satu morfem dasar dengan lebih dari satu morfem terikat. Pembentukan frasa tidak perlu hanya terbentuk dari kata dasar dengan kata dasar, tetapi dapat juga dari kata dasar dengan kata jadian atau kata jadian dengan kata jadian. Di pihak lain, frasa dapat juga menyerupai pembentukan kalimat, sekurang-kurangnya dengan kalimat yang singkat, sehingga frasa di satu pihak dapat dilihat sebagai konstruksi morfologis, tetapi di pihak lain dapat dilihat sebagai konstruksi semi-sintaksis. Yang terakhir adalah kalimat. Kalimat yaitu mengenai pembentukan kalimat. Setiap kalimat terdiri dari dua bagian utama, yang selanjutnya masing-masingnya terdiri dari dua bagian. Tetapi analisa ini dapat juga bertolak dari titik yang lain, yaitu melihat adanya unsur yang paling kecil yang membentuk sebuah kalimat, yang kemudian tiap bagian itu mengalami perluasan sehingga menjadi konstruksi yang semakin kompleks. Perluasan atau ekspansi bagi tata bahasa struktural bukan hanya merupakan suatu perluasan dalam arti yang biasa, tetapi secara teknik diartikan pula sebagai sebuah rangkaian morfem yang memiliki pola, seperti sebuah rangkaian morfem lainnya. Atau dengan kata lain, ekspansi diartikan dengan kemiripan pola
yang panjang dan pola yang pendek.